Oke, kita barusan sudah bahas sedikit tentang homonyms dan di sini vocabulary yang sudah terlist itu untuk kita pelajari bersama-sama. Sering-sering membaca supaya terbiasa ya, dan intinya harus sering-sering mendengarkan baik itu percakapan melalui lagu, film gitu ya, dan insyaallah pasti mudah. Ada hal lain, contoh misalnya setelah kita mendengarkan satu kalimat itu kita bisa langsung tahu, oh ini seharusnya do, bukan do tempat apa gitu, tempat tenggang waktu ya. So contoh lain misalnya mind sama mind gitu ya. I have my mind gitu, I have a mind. Jadi mind satu yang kosakata, satu lagi kata benda gitu ya. Jadi bisa kita differentiate jika kita sudah mendengarkan satu kalimat full. Oke, ini hanya sekedar untuk kosakata. Selanjutnya skill 4, same sounds atau same spelling but different meaning. So, different meaning for the same word. Jadi kosakatanya satu tapi artinya banyak gitu. Contoh seperti date, D-A-T-E ya. Date. Date itu artinya kurma, itu satu. Yang kedua, date itu ngedate sama seseorang, ya, berkencan dengan seseorang, pergi sama seseorang, meeting sama seseorang. Yang ketiga adalah particular day. Jadi di kalender itu hari-hari itu disebut date juga. Nah, tulisannya sama, artinya beda-beda. Nah, kan bingung lagi itu ya. Tapi kalau kita sudah tahu konteks-konteksnya ya, begitu kena dengan kalimat, insya Allah kita langsung tahu makna yang sebenarnya yang ada di situ. Di sini saya listkan beberapa vocabulary ya. Call, sebenarnya situ ada kosakata, ada shout, ada telepon call ya. Call itu bisa kayak berteriak, bisa juga menanyakan menelpon ya. Kemudian ada class, social positions, group of students, level of quality gitu ya. First class ya, sering ya kalau kita lihat first class itu di produk-produk, atau business class terkesan seperti social positions gitu ya. Group of students, kita punya kelas di kelas ya. Oke, lanjut. Ini juga sambungan barusan ya. Ada bank, kemudian ada seat, ada part, ada right, kemudian ada heart ya. So satu kosakata artinya beda-beda. Silakan di pause kemudian dipelajari kosakata-kosakatanya. Selanjutnya ada suggestion, skill 5 ya. Skill 5 ini suggestion. Saat di question respond sering juga pertanyaannya itu berbau suggestions. Shall we leave? For example, why don't we leave? Kemudian perhaps we should leave. Ini contoh-contoh kosakata yang mungkin sering muncul gitu ya. Shall we? Why don't we? Perhaps we should. You could always. Let's apa gitu. Why not? Kemudian you may, might want, maybe we should. What if you? Shouldn't you? You should. If I were you, I. Kemudian if I were you in your shoes, I would apa. Ya. So suggestions. Ini sambungannya ya. Kemudian di situ responses untuk suggestions bisa jadi positif atau bisa jadi juga negatif. Barusan kan suggestion kan saran. Bisa jadi positif dalam responnya, bisa jadi negatif responnya. Ya, kalau pertanyaannya dalam bentuk suggestion, berarti A, B, C, D-nya pilihan jawabannya bisa jadi di antara dua ini. Kalau nggak positif berarti negatif gitu ya. So di sini ada contoh, yes, let's do it. Misalnya, for example, that's a good idea. Kemudian why not? Yeah, it suits me. What a brilliant idea. No, I haven't yet. Okay, good idea. So ya tergantung ya. Ini harus langsung menggunakan soal supaya lebih mudah untuk dijelaskan. Kemudian skill nomor 6 itu ada offers. Terkadang pertanyaannya dalam bentuk offers ya, selain suggestions barusan, ada juga dalam bentuk penawaran ya. Seperti let me carry your books. Kalau tadi dia suggest, saranin gitu kan. Kalau sekarang
let me carry your books. Kita tawarkan jasa kita kepada orang lain ya. Itu kalau dalam topik pembahasannya ya, offers. Allow me to carry your books. Can I carry your books? Shall I carry your books? Do you want me to carry your books? Would you carry your books? Ya, ini beberapa pernyataan ya di question response seperti ini. Pertanyaan, sorry. Selanjutnya ada skill 7, request. Request adalah meminta seseorang melakukan sesuatu secara sopan. Meminta seseorang melakukan sesuatu secara sopan. Barusan kita udah bahas suggestion. Suggestion berarti saran. Kemudian kita bahas tentang offer, yaitu penawaran. Sekarang request. Ya, request itu meminta ya, meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, dalam soal TOEIC sering juga ini ya, contoh seperti can you speak louder? May I speak louder? Kemudian would you speak louder? Could you speak louder? Do you think you could speak louder? Ya, kemudian how about speaking louder? Would you mind speaking louder? So this is the examples only ya. Yang intinya request, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Beberapa contoh responses yang tepat untuk request adalah sebagai berikut contoh misalnya. Could you, sorry, apa tadi pertanyaannya contoh? Can you speak louder? Yes, of course. Atau of course, ya. I'm sorry, I cannot, gitu ya. Jadi bisa jadi positif, bisa jadi negatif, ya. Tergantung pada situasi yang sesuai. Oke. Ini untuk request ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama sebelumnya, apapun teorinya, apapun tipsnya, triknya, kalau misalnya kita tidak pernah exercise ya untuk question respond ini, sama saja sepertinya kurang afdol ya, kurang 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 bagus gitu ya. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan skor TOEIC kita ya bareng-bareng. Nah, pada video pertama saya jelaskan tentang listening pada soal TOEIC yang berhubungan dengan photo section only. Video ini part 2 bagian question response, ini dimulai dari soal nomor 11 sampai nomor 40. Jadi total dari foto sampai question response itu ada sekitar 40 soal. Saya sarankan pelajari bagian photo section dan question response ini lebih serius lagi jika kita memiliki kelemahan bagian listening. Kenapa? Jika kita bisa banyak benar di bagian sini, insyaallah nilai TOEIC kita itu bisa mendongkrak, bisa lebih tinggi gitu ya. Kalau kita fokus pada conversation, nanti saya jelaskan juga tentang conversation dan talks ya. Itu biasanya mahasiswa suka uring-uringan, maksudnya gini, aduh terlalu cepat sir, aduh terlalu panjang percakapannya sehingga tidak bisa dicerna ya. So fokus pada photograph sama question response, insyaallah yang lain mungkin bisa mengikuti ya. So di sini saya review sedikit apa yang sudah kita bahas dari part 1 dan part 2. Pada seksi question response yang harus diperhatikan adalah similar sound. Skill number 1 similar sound. Skill number 2 related word, kosakata yang mirip-mirip, kosakata yang berkaitan gitu ya. Seperti airlines barusan ada tiket ya kan. Kemudian ada homonyms ya. Ini soundsnya mirip-mirip, allowed ya, allowed. Kemudian ada same sounds, same spelling but different meaning. Ya, seperti date, tanggal barusan ya, date, ngedate ya, kemudian kurma, date juga ya. Kemudian ada skill 5 suggestions ya. Kemudian skill 6 ada offers, skill 7 ada request. Jadi skill 5, 6, 7 itu biasanya terkait mereka ya, suggestions, offer sama request itu terkait satu paket jika kita belajar ya. Jadi silakan dipelajari di bagian grammar juga boleh gitu ya. Dan intinya ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa saya share terkait dengan tips dan trik untuk question dan response. Saya sendiri fokus pada 40 soal di awal listening,
untuk lebih banyak benarnya di bagian itu ketimbang pada yang lain. Kenapa? Karena bagian yang lain sudah sedikit lebih panjang, vocabulary-nya sudah sedikit lebih kompleks gitu ya. But anyway, I hope it is useful for you guys. See you on next video then. Yeah.